Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah keamanan komputer akan membahas materi tentang enskripsi yang akan dibebankan untuk tugas akhir kami. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama Chandra Purnama dengan NIM 2110114020049. Yang kedua Gilang Yazid Maulana dengan NIM 211011400900909. Yang ketiga Mira Tania dengan NIM 2110114011543. Yang keempat Muhammad Arazi Arsil dengan NIM 211011400900902. Yang kelima Muhammad Fikri dengan NIM 2110114002164. Yang keenam Tegar Arianto dengan NIM 21101140935. Kita semua tahu, dunia terus berkembang dengan pesat. Teknologi telah membuka peluang luar biasa bagi manusia untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat, efektif, dan efisien. Kini, jarak dan waktu tak lagi menjadi sebuah halangan. Bayangkan, informasi yang sebelumnya hanya bisa disampaikan di satu tempat, kini dapat melintasi seluruh wilayah, negara, bahkan benua, hanya dalam hitungan detik. Tapi, tunggu sebentar. Dengan kemudahan ini, muncul satu tantangan besar yang harus kita hadapi, yaitu keamanan informasi. Informasi yang kita kirim dan terima setiap hari membutuhkan perlindungan ekstra, baik itu data rahasia pemerintah, transaksi perusahaan besar, hingga percakapan pribadi. Semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tetap aman dari ancaman pihak yang tidak bertanggung jawab. Inilah alasan kita membutuhkan teknologi yang luar biasa ini. Enkripsi. Apa sih itu enkripsi? Bayangkan, data kamu diacak menjadi suatu yang tidak bisa dibaca siapapun, kecuali mereka yang memiliki kunci khusus. Nah, keren kan teman-teman? Enskripsi adalah pelindung tak terlihat dalam dunia digital. Dari transaksi keuangan hingga komunikasi pribadi, teknologi ini adalah garda terdepan melindungi informasi kita dari ancaman pihak yang tidak berwenang. Di dalam video ini, kami akan membawa kamu mengenal lebih dalam tentang bagaimana cara kerja enskripsi, sejarahnya, dan jenis-jenisnya, hingga perannya dalam menjaga keamanan di era digital. Yuk kita bahas. Sejarah singkat enskripsi. Setiap teknologi besar selalu memiliki cerita panjang di baliknya. Begitu juga dengan enskripsi. Kata enskripsi berasal dari bahasa Yunani kriptos, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Sejak 1000 tahun yang lalu, manusia telah mencoba melindungi informasi mereka agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Pada tahun 700 sebelum Masehi, orang-orang Sparta menggunakan sebuah alat sederhana tetapi cerdik bernama
Stealth. Mereka menulis pesan rahasia di kulit yang dililitkan pada tongkat dengan diameter tertentu. Ketika dilepas, pesan itu tampak seperti huruf-huruf acak. Tapi, jika kamu menggunakan tongkat dengan ukuran yang sama, pesan tersebut bisa dibaca. Sebuah ide yang sederhana namun sangat brilian. Pada zaman Romawi, Julius Caesar menggunakan teknik yang sekarang kita kenal sebagai sandi Caesar. Setiap huruf dalam teks digeser beberapa posisi di alfabet. Misalnya, dengan pergeseran 3 huruf, kata halo berubah menjadi kador. Teknik ini sangat efektif untuk menyampaikan pesan rahasia dalam peperangan. Simple tapi penuh strategi. Seiring berjalannya waktu, enskripsi terus berkembang. Salah satu lompatan besar terjadi selama Perang Dunia Kedua dengan ditemukannya mesin Enigma oleh Jerman. Mesin ini mampu mengekskripsi pesan dengan kerumitan luar biasa, membuatnya hampir mustahil untuk dipecahkan pada zamannya. Namun, lompatan terbesar mungkin terjadi di tahun 1970-an. Whitfield, DeVille, dan Martin Hellman menciptakan public key encryption yang memungkinkan data dienkripsi dengan kunci publik dan hanya bisa dienkripsi dengan kunci privat. Teknologi ini adalah fondasi dari hampir semua sistem keamanan digital yang kita gunakan saat ini. Oke, jadi sebenarnya apa sih enkripsi itu? Di sini kita akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu enkripsi. Enkripsi adalah proses mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi kode rahasia. Data asli yang disebut plain text diubah menjadi ciphertext atau teks yang tidak dapat dibaca oleh siapapun tanpa kunci dekripsi. Dengan kata lain, enkripsi adalah cara untuk menjaga rahasia kamu tetap aman. Coba kamu bayangkan, kamu mengirim sebuah surat yang dimasukkan ke dalam kotak terkunci, dan hanya penerima yang memiliki kunci untuk membukanya. Tanpa kunci itu, isi kotak akan tetap menjadi misteri dan tidak akan pernah diketahui seperti apa isinya. Itulah contoh dari sebuah enkripsi. Enkripsi tidak hanya tentang menjaga kerahasiaan. Enkripsi juga memastikan bahwa data kamu tetap utuh dan tidak dimanipulasi selama proses pengiriman. Dari nomor kartu kredit hingga pesan pribadi, semuanya dilindungi oleh algoritma canggih yang membuat informasi kamu sulit dijangkau dari pihak yang tidak berhak. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tujuan dari enkripsi. Enkripsi bukan hanya tentang mengacak data, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi. Berikut adalah 4 tujuan utama dari enkripsi yang membuatnya menjadi teknologi krusial di era digital. Tujuan yang pertama dari enkripsi adalah kerahasiaan. Tujuan utama enkripsi adalah menjaga isi informasi tetap rahasia. Hanya pihak yang memiliki otoritas atau kunci enkripsi yang dapat mengakses dan membaca informasi tersebut. Dengan enkripsi, kamu dapat memastikan bahwa data kamu tetap aman dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Tujuan kedua dari enkripsi adalah integritas data. Enkripsi membantu menjaga keaslian dan keutuhan data.
Sistem yang menggunakan enkripsi memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data, seperti penyisipan, penghapusan, atau penggantian data oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan yang ketiga dari enkripsi adalah autentikasi, dan hal ini berkaitan dengan identifikasi dan pengenalan. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus memastikan bahwa mereka benar-benar pihak yang dimaksud. Enkripsi juga memastikan keaslian informasi, seperti isi data, waktu pengiriman, dan berbagai aspek lainnya. Dan tujuan enkripsi yang terakhir adalah non-repudiasi, atau yang dikenal sebagai nirpenyangkalan. Dengan enkripsi, pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirimkan sebuah informasi, dan penerima juga tidak dapat menyangkal telah menerimanya. Hal ini penting dalam dunia digital, terutama untuk dokumen atau transaksi penting. Dari keempat tujuan ini, kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan Dari keempat tujuan ini, kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan non-repudiasi membuat enkripsi menjadi pondasi keamanan informasi di dunia modern. Dengan enkripsi, data kita terlindungi dari ancaman dan tetap dapat dipercaya. Jenis-jenis enkripsi. Enkripsi adalah teknologi yang harus terus berkembang. Dan ada banyak jenis metode enkripsi yang digunakan di berbagai bidang. Mari kita bahas beberapa tipe enkripsi, mulai dari metode klasik seperti Cesar-Cipher hingga algoritma modern seperti IIS. Pertama, kita mulai dari metode klasik. Cesar-Cipher. Teknik ini dinamai dengan Julius Caesar yang menggunakannya untuk menyampaikan pesan rahasia. Prinsipnya sederhana. Setiap huruf dalam teks digeser beberapa posisi dalam alfabet. Misalnya, jika kita menggunakan pergeseran 3 huruf, kata halo menjadi kador meski terlihat sederhana. Teknik ini cukup efektif pada zamannya untuk menyampaikan pesan rahasia. Namun, di era modern, Cesar-Cipher mudah dipatahkan dengan teknik brute force atau analisis frekuensi, sehingga jarang digunakan untuk keamanan serius. Berbeda dengan Cesar-Cipher, Advanced Encryption Standard atau biasa kita sebut sebagai IIS adalah salah satu algoritma modern yang sangat lambat dan aman digunakan secara luas di seluruh dunia. IIS adalah algoritma enkripsi simetris yang berarti menggunakan satu kunci untuk proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi blok-blok, misalnya 128 bit, dan mengenkripsinya melalui serangkaian operasi matematika kompleks. IIS digunakan dalam berbagai aplikasi seperti transaksi perbankan online, enkripsi file, hingga komunikasi rahasia. Dengan ukuran kunci hingga 256 bit, IIS digunakan sangat sulit untuk diretas dengan teknologi saat ini. Selain menggunakan metode simetris seperti IIS, ada juga metode enkripsi asimetris seperti RSA. RSA menggunakan dua kunci berbeda,
Satu untuk mengeskripsikan data atau kunci publik, dan satunya lagi untuk mengeskripsikan data atau kunci privat. Dari metode klasik seperti Cesar-Zipher hingga algoritma canggih seperti IIS dan RSA, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Cesar-Zipher cocok untuk pesan sederhana, sementara IIS dan RSA dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang kompleks di era digital. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, memilih metode enkripsi yang tepat sangat penting untuk melindungi data kamu. Dengan memahami berbagai tipe enkripsi, kita dapat lebih menghargai teknologi yang menjaga keamanan informasi kita setiap harinya. Setelah tahu berbagai jenis-jenis enkripsi yang telah disebutkan sebelumnya, yuk kita lihat gimana sih teknologi enkripsi ini dipakai di kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana seperti mengamankan email sampai menjaga transaksi besar dalam bisnis. Enkripsi selalu ada untuk melindungi kita di banyak aspek. Contoh yang pertama adalah enkripsi memberikan perlindungan data pribadi. Enkripsi menjaga privasi kita di dunia maya. Saat kamu mengirim pesan melalui aplikasi chatting, teknologi ini memastikan percakapan kamu hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima. Contoh yang kedua adalah enkripsi menjaga keamanan transaksi perbankan. Dalam dunia perbankan, enkripsi menjadi standar utama untuk melindungi data sensitif, seperti nomor rekening, detail kartu kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Contoh yang ketiga adalah enkripsi memberikan perlindungan dalam cloud computing. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan di cloud, enkripsi memastikan file dan dokumen kita tetap aman, meskipun berada di server yang jaraknya jauh. Dan contoh yang terakhir adalah enkripsi menjaga komunikasi bisnis dan keamanan negara. Dalam bisnis, enkripsi melindungi dokumen rahasia perusahaan. Begitu juga dengan data penting negara, seperti intelijen dan komunikasi antar lembaga pemerintahan. Kita telah menjelajahi dunia enkripsi, mulai dari sejarahnya, pengertian, tujuan, hingga tipe-tipe enkripsi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga privasi dan keamanan data di era digital. Dari pesan pribadi hingga transaksi keuangan, enkripsi memastikan informasi kita tetap terlindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi ingat, teknologi ini hanyalah alat. Sebagai pengguna, kita harus bijak dalam menjaga keamanan data kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang pentingnya enkripsi. See you.